Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Ya, selamat selamat siang. siang. Gimana Gimana kabar kabar nih? nih? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada, Bu, semua masuk. Oke. Alhamdulillah. Kalian jumlahnya berapa orang? 25, Bu. 25. Oke, masuk Masuk semua semua nih. berarti ya? Iya, Bu. Nah, udah buka belum grup kelas kita? Sebelumnya, Ibu udah kirim buku modul sama satu video sebagai contoh referensi kalian tentang bahasan yang akan dibahas pada hari ini. Gimana? Udah dibuka, ditonton, dan dibaca belum? Udah, Bu, udah dibaca, udah ditonton, udah dipelajari materinya, Bu. Oke, berarti tahu dong hari ini kita bahas tentang apa? Bab tentang inflasi bukan, Bu? Ya, Ya, itu ya. Oke, udah siap belajar belum nih? Udah siap, Bu. udah Udah makan makan, minumnya, minumnya, udah jajan? jajan? Udah semuanya. Oke. Oke, oke, kalian boleh catat materinya ya nanti karena ini bisa jadi buat ulangan kalian. Ibu mau share screen dilihat ya muncul apa tidak? Iya, Bu. Sudah muncul belum? Sudah, Bu, sudah jelas. Share screen-nya. Oke. Inflasi. Hari ini kita akan bahas inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Nah, Di untuk sini ini ada yang ada mau yang mau ditanyain nggak? ditanyain nggak? Saya mau nanya, Bu, jadi maksud Ibu tuh gimana ya? Inflasi itu maksud Ibu, seperti apa? Jadi contohnya di dunia nyata tuh seperti apa gitu? Yang mau tanyain saya itu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi singkatnya itu inflasi itu adanya perbedaan harga yang biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari mengalami suatu kenaikan. Contohnya kayak misalkan kita Muslim ya, itu ada kenaikan harga cabai pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, karena mungkin hari-hari besar dan eh, pedagang tuh tahu bahwa kita tuh membutuhkan harga bahan pokok yang buat dimasak gitu. Jadi karena kebutuhannya banyak, harganya pun ditingkatkan gitu. Oh, oke, Bu, oke, oke. Oke, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke, cukup jelas ya. Berarti bisa kita lanjut ya. Jelas, Bu, jelas. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini dibagi jadi tiga macam itu. Yang pertama dilihat dari laju kecepatannya. Yang pertama itu inflasi lunak atau real inflation. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Inflasi cepat, galloping inflation. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% atau lebih per tahun. Inflasi meroket atau skyrocketing inflation. Inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Oke. Oke. Yang kedua, dilihat dari parah tidaknya. Di sini inflasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi berat sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Yang paling tinggi itu inflasi sangat berat atau hyperinflasi. Hyperinflasi ini mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Bu, bisa dilanjut. Masih Masih fokus? fokus?
Ya, masih fokus. Oke. Oke. Yang terakhir, dilihat dari sumbernya, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Itu apa? Inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Gimana? Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu, jelas. Oke. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan sebab timbulnya inflasi atau bisa dibilang faktor yang menyebabkan inflasi ya. Di sini ada 6 poin yang saya ambil. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Ini kayak contoh tadi ya, harga cabai pada hari besar Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi dari luar negeri atau imported inflation, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Bisa dilanjut? Bisa, Bu, bisa. Oke. Sekarang ada dampak dari inflasi itu sendiri. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Dapat dipahami? Dapat, Bu, dapat dipahami. Oke. Sekarang ada rumus laju inflasi. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode yang dihitung dikurang indeks harga periode sebelumnya dibagi atau per indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Di sini ada contohnya. Diketahui IHK, indeks harga konsumen IHK itu ya. BBM tahun 2008 itu seharga 4.000 per liter. Indeks harga konsumen BBM tahun 2019 naik menjadi 6.550 per liter. Nah, dimasukin rumusnya, indeks harga periode yang dihitung 2019 dikurang indeks harga periode sebelumnya yang tahun 2008 4.000 dimasukin dibagi indeks harga periode yang dihitung. Oke, jadi kok sebelumnya masukin 6.550 dikali 100%, jadinya ini 6.550 dikurang 4.000 dibagi 6.550 itu jadinya 0,389 dikali 100% sama dengan 38,9%. Gimana, paham? Paham, Bu, paham. Oke. Oke. Nah, ini tugas ya. Dicatat. IHK cabai tahun 2019 itu 25.000 per kilo. IHK cabai tahun 2022 itu 70.000 per kilo. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup kelas dengan format file PDF. Format namanya nomor absen underscore nama underscore kelas. Oke? Oke, Bu. Deadline-nya sampai besok. Oke, Bu, oke. Oke, kalau dari materi Ibu sampai segitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, saya mau bertanya. Oke, Oke, silakan. Oke. Jadi kan ada dari yang inflasi rendah dan sampai yang inflasi hyperinflasi. Nah, contoh dari maksud saya berita yang kemarin saya baca itu hyperinflasi baru terjadi di Sri Lanka, Bu. Nah, itu cara mengatasi hyperinflasi yang ada di Sri Lanka itu gimana ya, Bu ya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Terkait cara mengatasi hyperinflasi salah satunya di negara Sri Lanka.
Ibu sampaikan 3 poin. Yang pertama itu rakyat Sri Lanka sendiri menginginkan kursi pemerintahannya diganti. Karena rakyat Sri Lanka sudah tidak percaya akan orang-orang yang menduduki pemerintahnya. Yang kedua, Sri Lanka perlu mengembalikan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk fokus pada investasi lagi. Yang ketiga, memprioritaskan jalinan kerjasama dengan berbagai negara, bantuan pangan dan energi ke dalam negara untuk menurunkan atau meredam inflasi itu sendiri. Gimana? Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke. Ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu, tidak. Tidak ada. Oke. Oke. Mungkin pembelajaran kita sampai sini aja. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjain, dikirim ke grup kelas. Deadline-nya besok. Format filenya PDF dengan format namanya itu nomor absen, underscore nama, underscore kelas. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke. Karena sekarang jam saya sudah habis dan akan masuk ke mata pelajaran lain, saya cukupkan dan saya tutup. Terima kasih sudah semangat mengikuti pelajaran Ibu. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kita sesi dokumentasi dulu ya. Saya share lagi. Udah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah. Berangkat tolong di SS ya. Oke, sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya, Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih.